kembali lagi dengan aku, Amira Hidayat, dan kali ini kita akan mendalami kegiatan-kegiatan pada tahap empathizing. Nah, kita di sini punya kutipan bahwa to empathize is to research, yaitu berempati adalah melakukan riset. Saat melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan empati, kamu harus ingat untuk mempertanyakan hal-hal yang kamu amati daripada menghakimi. Kamu juga harus mendengarkan orang lain dengan pikiran yang terbuka daripada fokus pada poin yang mengkonfirmasi bias atau asumsi yang telah kamu punya. Karena bias kita secara alami akan menyusup ke dalam cara kita memandang dunia dan situasi yang kita pertimbangkan. Kegiatan pertama yang bisa kita lakukan pada fase empathizing adalah observasi atau pengamatan pengguna. Saat melakukan observasi, kita dapat merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apa? Merinci pengamatan yang kita akan lakukan. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana? Kita perlu menganalisa cara pengguna melakukan suatu hal, misalnya pengguna dengan susah payah mencari ojek. Dan yang ketiga, mengapa? Kita perlu membuat tebakan atau asumsi yang terbuka tentang emosi dan motivasi pengguna. Setelah observasi, kita juga bisa melakukan studi berbasis foto atau video. Kita dapat merekam pengguna saat mereka mencoba memecahkan masalah yang kita usulkan untuk diselesaikan. Rekaman tersebut bisa kita jadikan bukti nyata untuk diajukan kepada tim atau atasan-atasan pada perusahaan kita. Selanjutnya ada teknik wawancara pengguna. Pada tahap ini kita juga bisa melakukan user interviews atau wawancara pengguna. Tim kita bisa menggunakan metode brainstorming untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada para pengguna. Kemudian kita dapat menanyakan pengguna secara langsung dalam suasana yang nyaman, di mana mereka dapat menanggapi pertanyaan dengan terbuka dan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya ada teknik shadowing atau pengintaian. Shadowing memang terdengar cukup menakutkan. Maka dari itu, shadowing perlu dilakukan dengan konsen sang pengguna yang sedang kita intai. Shadowing dilakukan dengan mengikuti pengguna berkeliling untuk merasakan pengalaman sehari-hari mereka, mengikuti apa yang mereka alami, dan juga mencari masalah apa yang mereka perlu atasi. Jangan lupa kita perlu meminta izin atau konsen untuk melakukan aktivitas shadowing. Teknik selanjutnya adalah studi buku harian atau diary studies. Pada metode ini, kita dapat membiarkan pengguna melaporkan kegiatan mereka sendiri dan pengalaman mereka sehari-hari. Seperti halnya survei, kita mengandalkan pengguna untuk mencatat wawasan-wawasan mereka dan juga pengalaman yang mereka hadapi. Bedanya dengan survei, studi buku harian membantu menangkap pengalaman secara personal dan keseluruhan, karena umumnya dilakukan selama periode yang lebih lama, seperti 1 minggu hingga 2 minggu. Perlu dicatat bahwa studi buku harian saja tidak dapat mengungkapkan pain points atau titik kesulitan seorang pengguna secara efektif. Mereka paling baik dikombinasikan dengan wawancara pengguna.